Bro, ya, kamu bisa buktikan nggak, ya, kalau Yesus itu menerima firman, ya, sama seperti Nabi Muhammad menerima dari Jibril. Kira-kira bisa nggak kamu buktikan seperti itu, ya, berdasarkan Bible loh, ya. Seharusnya ya kamu yang harus membuktikan bahwa Yesus itu memang benar-benar menerima firman dari Tuhan dan untuk disampaikan kepada umatnya. Coba Anda lihat di Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi dengan segala kerendahan hati, Yesus mengakui bahwa dia telah menyampaikan segala firman yang Tuhan wahyukan kepadanya untuk disampaikan kepada mereka, para pengikutnya, agar mereka yakin dan percaya bahwa dia itu adalah utusan yang datang dari Tuhannya. Jadi ucapan Yesus yang polos dan bersahaja tersebut sangatlah jelas dan sudah dipahami oleh siapapun. Anak kecil pun paham akan hal itu. Jadi setiap yang mengaku mendapat dan menerima firman dari Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku mendapat dan menerima firman dari Tuhan pasti Yesus bukan Tuhan. Jadi setiap yang mengaku dia datang dari Tuhan pasti bukan Tuhan. Dan Yesus mengakui dia datang dari Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengaku bahwa dia diutus oleh Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Dan Yesus mengakui dia hanya diutus oleh Tuhan, berarti dia hanya seorang utusan Tuhan alias bukan Tuhan. Gimana ini Pak Pendeta ini? Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam debat singkat kali ini kita akan tampilkan dua orang pendeta yang tidak mengetahui bahwasanya ada ayat di dalam Bible mereka sendiri yang menyatakan bahwa Yesus adalah seorang utusan yang menerima firman dari Tuhannya. Mari kita saksikan perdebatan yang sangat seru ini yang membuktikan bahwa kedua pendeta tersebut jelas-jelas tidak pernah membuka Bible mereka sendiri. Mari kita simak selengkapnya. Kamu nggak akan bisa membuktikan bagaimana kronologi firman itu turun kepada Yesus sebagai utusan, gitu loh. Ya, yang saya tahu Yesus itu terlahir sebagai firman yang menjadi manusia. Lagi-lagi dogma Yesus adalah firman yang menjadi manusia di dalam Yohanes 1 ayat 1 yang merupakan ciplakan dari himne Platonis. Itu yang Anda andalkan, tetapi Anda di sini mengingkari bahwa Yesus adalah seorang nabi, seorang utusan yang menerima firman dari Tuhannya. Itu jelas sekali terdapat di dalam Yohanes 17 nomor 8. Cukup satu ayat ini saja cukup untuk menampol berapa kali Anda voice note ya. Saya katakan tadi dari awal Yohanes 17 nomor 8, di situ dijelaskan
bahwa Yesus adalah seorang utusan yang menerima firman dari Tuhannya. Baik Pak, Anda tidak perlu membuka Bible ya untuk membuktikan bahwa Anda pinter, nggak usah. Semua publik juga sudah tahu bahwa Anda adalah seorang debater Kristen yang tidak tahu dengan ayat Bible Anda sendiri. Oke, saya sajikan lagi di dalam Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, itulah ucapan polos dari Yesus. Di situ Yesus mengaku menerima firman, karena telah ada firman yang disampaikan oleh Tuhannya, firman yang disampaikan dari Tuhannya kepada Yesus, dan disitulah Yesus mengakui bahwa Yesus adalah seorang utusan. Kalau kamu ngomong begitu, saya minta bukti. Kapan itu Bapak memberi firman itu kepada Yesus? Melalui malaikat Jibril ataukah Bapak datang dia beri langsung? Debater Kristen ini sangat bodoh sekali ketika tidak tahu bahwasanya Yesus adalah penerima firman dari Tuhan. Jelas tercantum di dalam Yohanes 17 ayat 8. Justru seharusnya dengan ayat itu Muslim meminta pembuktian kepada debater Kristen seperti Anda. Mana buktinya? Di dalam Yohanes 17 nomor 8 jelas-jelas dikatakan Yesus menerima firman. Mana buktinya? Seharusnya Muslim yang meminta pembuktian kepada Anda. Kok justru Anda sudah jelas-jelas bodoh, tidak tahu ayat itu, malah justru Anda meminta kepada Muslim, padahal seharusnya Andalah yang harus menunjukkan bukti itu kepada Muslim. Lanjut. Tetap saja Yesus itu berbeda dengan utusan-utusan yang lain. Dia tidak pernah menerima apapun gitu loh. Ya, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi Bapa ini tidak perlu datang untuk menyampaikannya, sama seperti Bapa datang kepada Musa, datang kepada Elia, datang kepada Abraham. Ya. Kalau Yesus itu dia sudah terlahir sebagai firman menjadi manusia, maka di apa yang dia ucapkan, apa yang dia ajarkan itu adalah firman gitu loh. Ya, kalau Nabi Muhammad ya dikarang-karang juga nggak apa-apa, ya kan? Bapak juga nggak ada, Allah juga nggak ada. Ya semuanya kan dikarang. Jibril juga datang juga nggak tahu dah. Datang apa enggak? Bagaimanakah bentuk permainan kata-kata dari Anda ketika mengatakan Yesus adalah utusan? Sudah Anda akui, tetapi Anda berkilah. Walaupun Yesus utusan, tetapi berbeda dengan utusan-utusan yang lain. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini, yang namanya utusan itu jelas berbeda dengan yang mengutus. Anda mencoba berkilah dan menolak bahwa Yesus itu adalah menerima firman. Ini membuktikan kebodohan Anda ketika Anda malas, ketika Anda tidak tahu ayat di dalam Bible Anda sendiri. Ketika di Yohanes 17 nomor 8 di situ dijelaskan jelas-jelas Yesus menerima firman dan menyampaikan kepada umatnya, menerima firman dari Tuhannya dan menyampaikan firman tersebut kepada umatnya. Oke, saya bacakan lagi Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi dua hal yang perlu digarisbawahi di sini. Yesus adalah utusan, itu jelas berbeda dengan yang mengutus. Yesus jelas menerima firman dari Tuhan, tetapi Anda katakan Yesus tidak menerima firman dari Tuhan. Itu pertanda Anda tidak pernah atau gagal paham atau tidak tahu bahwa di dalam Bible Anda jelas-jelas menyebutkan hal tersebut. Jadi dua kebodohan Anda di sini bisa diketahui ketika mengatakan Yesus adalah utusan. Anda ngaku Yesus utusan, Anda berkilah Yesus utusan, tetapi berbeda dengan utusan-utusan yang lain. Tetapi intinya sama, yang namanya utusan itu jelas berbeda dengan yang mengutus. Dan yang kedua, poin kedua kebodohan Anda mengatakan Yesus tidak menerima firman, padahal di dalam Yohanes 17 nomor 8 di situ dijelaskan bahwa sangat jelas Yesus menerima firman. Sekakmat lo. Kalau kamu ngomong begitu, saya minta bukti. Kapan itu Bapak memberi firman itu kepada Yesus? Melalui malaikat Jibril ataukah Bapak datang dia beri langsung?
Tetapi yang jelas Yesus itu menerima firman dari Tuhannya. Itu ada ayatnya di dalam Bible Anda. Soal Anda minta bukti, seharusnya Anda membuktikan dengan ayat tersebut. Nah, mau tahu ayatnya? Buka di Yohanes 17 ayat 8. Itu mengatakan bahwa Yesus jelas-jelas menerima firman dari Tuhan dan bertugas untuk menyampaikan kepada kaumnya, kepada pengikutnya. Nah, seharusnya Anda ini terbalik. Dengan ayat tersebut menjadi acuan bagi Muslim. Ketika ayat-ayat tersebut jelas tertulis di dalam Bible Anda, justru ayat tersebut mana buktinya, itu seharusnya Muslim yang menuntut pembuktian dari para Kristen seperti Anda. Silahkan buktikan, kok malah Anda minta bukti, padahal jelas-jelas ayatnya tertulis jelas di dalam Yohanes 17 nomor 8. Bro, ya, kamu bisa buktikan nggak, ya, kalau Yesus itu menerima firman, ya, sama seperti Nabi Muhammad menerima dari Jibril. Kira-kira bisa nggak kamu buktikan seperti itu, ya, berdasarkan Bible loh, ya. Seharusnya ya kamu yang harus membuktikan bahwa Yesus itu memang benar-benar menerima firman dari Tuhan dan untuk disampaikan kepada umatnya. Coba Anda lihat di Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi dengan segala kerendahan hati, Yesus mengakui bahwa dia telah menyampaikan segala firman yang Tuhan wahyukan kepadanya untuk disampaikan kepada mereka, para pengikutnya, agar mereka yakin dan percaya bahwa dia itu adalah utusan yang datang dari Tuhannya. Jadi ucapan Yesus yang polos dan bersahaja tersebut sangatlah jelas dan sudah dipahami oleh siapapun. Anak kecil pun paham akan hal itu. Jadi setiap yang mengaku mendapat dan menerima firman dari Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku mendapat dan menerima firman dari Tuhan pasti Yesus bukan Tuhan. Jadi setiap yang mengaku dia datang dari Tuhan pasti bukan Tuhan. Dan Yesus mengakui dia datang dari Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengaku bahwa dia diutus oleh Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Dan Yesus mengakui dia hanya diutus oleh Tuhan, berarti dia hanya seorang utusan Tuhan alias bukan Tuhan. Gimana ini Pak Pendeta ini? Silahkan bantu saja Pendeta Lolan, yang ada 2 poin yang saya tanggapi di situ. Si Pendeta Lolan mengatakan Yesus hanya utusan, dia sudah mengakui itu, tetapi dia berkilah. Yesus memang utusan, tetapi bukan seperti utusan yang lainnya. Nah, jadi poin di sini silahkan bantu si Pendeta Lolan yang sudah mengakui bahwa Yesus adalah utusan, tetapi masih berkilah walaupun utusan tetapi berbeda dengan utusan yang lain. Poin itu saja dulu, Yesus adalah utusan. Kalau nanti Anda mungkin minta dalil ayat di dalam Bible Anda, saya sodorkan, saya sajikan berapa puluh, berapa ratus Anda mau minta ayat. Dan seandainya Anda katakan ayat-ayat yang sajikan, Anda katakan saya sebagai penjual borak, nah sudah pasti Anda secara tidak langsung menilai ayat yang saya sajikan yang berupa ayat dari Bible Anda tersebut adalah borak. Nah seperti itu kan. Silahkan bantu Pendeta Lolan, ayo silahkan kalau mau diskakmat juga. Saya bukan debater ya. Kalau Anda katakan penjual borak, saya terbiasa menanggapi ocehan, asumsi liar dan kumur-kumur dari seorang Kristen ketika tanpa ayat berasumsi dia mencari pembenaran, tetapi saya sajikan ayat untuk membungkam para debater Kristen tersebut
dari ayat Bible sendiri. Anda katakan itu penjual borak, berarti ayat yang saya sajikan apakah itu berarti adalah borak menurut Anda? Ayo silahkan bantu pendeta Lolan, silahkan dibantu itu kalau Anda mau nyungsep juga. Iya, saya akan jawab, tapi kamu harus akui dulu bahwa kamu penjual borak atau tidak. Sekarang kita bingung, mana penjual borak, mana debater asli. Kok sekarang penjual borak malah jadi debater? Bingung kita jadikan. Apa borak nggak laku lagi? Pusing ini. Ya, kita semua tahu dan maklum rahasia umum Kristen itu selama 2021 tahun masih bingung dengan konsep ketuhanan di dalam Kristen sendiri. Antara Kristen yang satu dengan yang lainnya saling cakar-cakaran tentang konsep ketuhanannya. Ada aliran Unitarian, Trinitarian, Oneness, terus ada Trinitarian yaitu yang berpahamkan Trinitas dan lain sebagainya. Seperti Anda sendiri juga bingung dengan konsep ketuhanan Anda selama 2000 tahun lebih. Jadi cakar-cakaran yang selama ini para Kristen pertontonkan kepada publik itu menunjukkan bahwa fondasi keimanan mereka itu sangat rapuh sekali di dalam konsep ketuhanannya. Sedangkan konsep ketuhanan di dalam sebuah agama itu adalah hal ataupun fondasi yang paling urgent, yang paling dasar. Dan ketika itu semua Anda pertontonkan, para Kristen pertontonkan menjadi sebuah cakar-cakaran di antara mereka sendiri, memperebutkan konsep ketuhanan di antara Kristen sendiri. Nah, itulah pertanda bahwa konsep dasar di dalam konsep ketuhanan Kristen itu sangat rapuh sekali. Anda tidak perlu mengatakan borak kepada dalil ayat Bible sendiri yang saya sajikan. Ketika saya menanggapi sebuah kumur-kumur asumsi, saya tampol dengan ayat dari Bible Anda sendiri. Ayo, mungkin Anda silakan berasumsi apa saja, silakan. Saya cukup menjawabnya dengan dalil ayat suci, kitab suci Bible Anda sendiri yang Anda katakan borak tadi. Silakan, Mr. Borak. Saya pemulung, Om, bukan penjual borak. Kalau saya katakan, saya sajikan sebuah dalil ayat untuk menampol debater Kristen, cukup dengan ayat Bible Anda sendiri dan itu kata Anda katakan penjual borak, berarti ayat Bible Anda sendiri itulah borak. Nah, seperti itulah. Gitu, Om, silahkan Anda berasumsi, nanti saya tampol dengan borak. Bismillah.